Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor Sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta RED Daada STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana Amsal 3 ayat 12 dan 13. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jemaat Tuhan, terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami.
kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana firman Tuhan dalam Yakobus 3, ayatnya yang ke-13 hingga 18, yang menyatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dan segenap jiwamu
Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama kita satu dalam doa menyerahkan perenungan kita saat ini kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Ada dua orang pengembara yang berjalan menuju ke tempat yang mereka ingin capai. Kedua orang pengembara ini punya sifat yang atau keyakinan yang berbeda dalam hati diri mereka. Yang satu seorang pengembara yang sangat percaya pada kuasa Tuhan. Yang satu lagi, dia adalah sosok yang percaya pada dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu dilihat dari kepentingan atau kekuatan dirinya. Dalam perjalanan mereka, pengembaraan mereka membawa seekor keledai yang menjadi keledai beban. Membawa barang-barang mereka. Lanjut cerita ibu bapak,
kedua pengembara ini berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada suatu hari, ketika hari sudah semakin malam, mereka berniat untuk menginap di sebuah desa. Dari satu rumah ke rumah yang satu, mereka meminta izin untuk boleh menginap malam itu. Tapi ternyata tidak ada satupun dari warga yang memberikan mereka izin untuk menginap di malam itu. Maka kata si pengembara yang percaya pada dirinya sendiri, percuma, orang desa ini tidak baik hati, tidak ada yang menolong kita. Tapi beda dari pengembara yang satu lagi yang percaya pada kuasa Tuhan. Jangan mengeluh temanku. Ini pasti kehendak Tuhan buat kita. Mungkin Tuhan punya maksud sehingga orang desa tidak membuka pintunya untuk kita menginap. Baiklah kita mencari tempat di luar kota saja untuk kita bisa menginap di sana. Mana kuasa Tuhanmu? Begitu kata pengembara yang satu lagi. Tidak ada gunanya. Ayo kita pergi cari tempat yang lain saja. Singkatnya, mereka berdua berjalan keluar kota dan mendapatkan lokasi yang baik yang bisa menjadi tempat mereka beristirahat. Mereka menambatkan keledainya. Aku tidak terlalu jauh dari tempat mereka beristirahat. Di tengah malam, ketika mereka sedang lelap tertidur, rupanya sudah mengintai seekor binatang buas yang sedang mengincar keledai dari milik pengembara ini. Dan benar saja, ketika dua pengembara ini sudah terlelap tidur dan keledai itu juga sedang beristirahat, maka binatang buas itu langsung menyergap, membunuh keledai itu dan memakannya. Dua pengembara itu terkejut mendengar suara dari keledainya yang sudah diterkam oleh binatang buas dan ternyata sudah dibawa lari juga oleh binatang buas tadi, menjauh dari mereka. Pengembara yang tidak percaya Tuhan bilang, mana kuasa Tuhanmu? Binatang keledai satu-satunya milik kita habis. Tidak ada lagi sisa buat kita. Besok kita harus berbeban berat mengangkat beban kita. Tuhanmu tidak tolong kita semuanya. Sebaliknya, temannya malah berkata, saudaraku, enggak usah bicara seperti itu. Aku percaya memang ini maksud Tuhan buat kita. Bahwa kita akan diberikan sesuatu lewat peristiwa ini. Tidak usah kita mengeluh. Ibu bapak, ketika mereka akan tidur kembali karena peristiwa itu, karena mereka sangat lelah, sehingga mereka bilang merelakan keledai yang mereka tumpangi, api unggun yang menghangatkan mereka di dinginnya malam, tiba-tiba padam dan gelap gulita di sekitar mereka. Kembali mengeluh si pengembara yang tidak percaya pada Tuhan. Aduh, ini lagi sudah hilang keledai, api mati, maka pasti sebentar lagi kita mati. Mati kedinginan, mati kelelahan, mati kelaparan. Jangan begitu saudaraku, percaya ini pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Mari kita tidur saja sudahlah. Walaupun dingin pasti kita bisa tertidur. Begitu kata pengembara yang satu lagi. Ya, karena kelelahan memang akhirnya mereka tertidur pulas. Sampai pada pagi hari mereka terbangun. Dan mereka memutuskan pada pagi hari itu untuk kembali ke desa mencari makanan. Membeli beberapa potong roti di sana untuk menjadi santapan mereka, sarapan mereka. Ketika mereka sampai ke desa, apa yang mereka temukan? Yang mereka temukan adalah rumah-rumah yang sudah porak-poranda, terbakar.
Dan penduduk desa banyak yang tergeletak di sekitar wilayah atau di desa itu. Rupanya tadi malam ada perampok yang sedang membinasakan, merampok desa itu. Habis-habisan. Semua harta benda masyarakat desa itu dihabiskan. Dan rumah-rumah mereka dibakar oleh perampok. Banyak orang yang menjadi korban, tewas atas kehadiran perampok ini. Dibunuh oleh mereka. Nah, kata pengembara yang percaya kepada Tuhan. Lihat saudaraku, kalau tadi malam kita menginap di desa, bayangkan. Kita akan menjadi korban keganasan dari perampok tadi. Tuhan sudah merencanakan untuk kita menginap di luar kota. Dan kita selamat. Dan coba kamu pikir, kalau tidak ada keledai kita, maka yang disantap oleh binatang buas itu siapa? Kita. Bukan keledai kita. Karena dia tidak ada. Kalau dia tidak ada, maka kita yang akan disantap. Kalau api tadi malam masih terus menyala, pasti perampok itu lihat sinar dari api yang menyala di sekitar kita. Dan pastinya juga dia akan menghampiri kita dan menghabisi kita. Jadi jangan mengeluh saudaraku. Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan sudah menyiapkan semuanya buat kita. Nah, saudara-saudara, ini adalah kisah inspiratif yang mau mengajarkan begini, bahwa ketika kita percaya hidup kita ada dalam kuasa Tuhan, maka kita selalu dibentuk menjadi seorang yang selalu berpikir positif, berpikir optimis. Apapun keadaan yang kita alami, apapun keadaan yang kita hadapi, kita selalu diajarkan untuk melihat segala sesuatu dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan inilah yang mau diingatkan lewat firman Tuhan pada saat ini buat kita semuanya. Penulis Amsal mengingatkan kepada jemaatnya. Dan ini menjadi satu peringatan juga nasihat bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. Hikmat dan kepandaian adalah lebih berharga dari segala yang ada di dunia ini. Dikatakan ayat 14 dan 15. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Kenapa? Karena hikmat dan kepandaian mengajarkan manusia bahwa hidupnya itu harus dia olah dengan baik. Dia harus melangkah dengan baik dalam kehidupan. Kenapa? Karena hidup manusia itu ada dalam kuasa Tuhan. Makanya ayat 19 dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia supaya manusia bisa mengatur kehidupannya. Dan dengan itu menyadarkan manusia untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia percaya Tuhan yang memberikan baginya. Dan kalau itu dari Tuhan, pasti itu yang terbaik. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman ini kita semua diajarkan bahwa pertama, kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kita karunia yang begitu besar. Kemampuan, kepandaian, hikmat. Kalau kita menyadari itu dan mengandalkan itu dalam hidup kita, maka di saat itulah kita menyadari kita bergantung pada Tuhan. Kalau kita bergantung pada Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang ada di hadapan kita.
ketika kita mengandalkan hikmat dan kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita. Lihat, ayat 16, 17, dan 18 mengingatkan apa hasilnya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Ada sukacita karena hidupnya penuh sejahtera. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan hikmat yang dari Tuhan, mengandalkan kepandaian yang dari Tuhan, akan merasakan hidup yang penuh sukacita. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera, semata-mata. Semuanya yang ia alami, yang ia kerjakan, ia percaya Tuhan ada di dalamnya. Dan ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Semua orang akan bergantung padanya. Ia akan jadi panutan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Amsal ini kiranya menjadi satu perenungan buat kita. Andalkan Tuhan. Percayalah bahwa dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan atur, Tuhan yang tata perjalanan hidup kita. Dan ketika Tuhan yang mengatur dan menata kehidupan kita, berserahlah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Maka damai sejahtera akan ada dalam hidupmu. Ketika kita percaya, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Lihat, apapun peristiwa yang kita hadapi, seperti pengembara tadi, walaupun banyak masalah, banyak tantangan yang dia hadapi, dia tidak mengeluh. Dia tetap maju. Dia tetap percaya bahwa Tuhan ada dalam segala hal, suka dan duka dalam hidupnya. Dan itu membuat dia terus optimis. Dia terus mau maju untuk hidup lebih baik lagi dan berserah pada Tuhan. Demikian juga buat kita. Ketika kita mengandalkan hikmat dan kepandaian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kasih karunia Tuhan itu akan menuntun kita berjalan lebih benar lagi, lebih baik lagi di sepanjang kehidupan yang ada. Andalkan Tuhan. Dan disitulah hikmat dan kepandaian akan tinggal bagi kita. Dan sekali lagi, nilainya lebih besar dari emas, perak, bahkan permata. Karena dengan hikmat dan kepandaian, kita menyadari hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita bersama berdiri untuk bersama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama kita satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sujud kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa memelihara kami, menjaga kami di sepanjang kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa, karena kami boleh terus melihat indahnya hidup di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu juga untuk menyerahkan saudara-saudara kami di dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Mereka yang saat ini sedang sakit dalam kondisi fisik yang lemah, Tuhan hadirlah bagi mereka. Jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar mereka boleh merasakan kesembuhan atas sakit yang mereka alami. Kami serahkan Bapak Persulesi, kami serahkan Bapak Winan Lestuni, kami serahkan Bapak Sihaan, kami serahkan Bapak Johan, dan mungkin yang lain yang belum bisa kami sebutkan di saat ini. Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan angkat segala sakit penyakit yang mereka derita. Gantikan Tuhan dengan kesembuhan sejati daripada Engkau. Demikian juga bagi para lansia yang dalam kondisi fisik lemah atau mereka yang dalam pemulihan, berkati Tuhan supaya mereka boleh kembali dikuatkan di dalam Engkau atas kondisi lemah mereka. Bagi pribadi rumah tangga yang mungkin di saat-saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan yang ada, berkatilah Tuhan, agar apapun pergumulan hidup yang mereka rasakan, mereka alami, di dalam Tuhan, mereka boleh kembali diberikan jalan keluar yang terbaik di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambah usia rumah tangga, ataupun mereka yang bersyukur karena berbagai hal dan pengalaman indah yang mereka alami, biarlah Tuhan semua itu boleh menjadi satu kesaksian iman bahwa Tuhan Engkau ada bagi mereka dan tidak pernah tinggalkan mereka. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah mereka selalu. Bapa Sorgawi, kami juga ingin menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, terlebih khusus di saat-saat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Begitu banyak korban, begitu banyak orang yang menderita sakit karena COVID-19 ini. Kami serahkan mereka Tuhan yang sakit. Tuhan berikan mereka kesembuhan lewat perawatan medis yang ada. Tuhan berkati supaya segera bisa tersiapkan vaksin bagi pengobatan sakit ini, sehingga pengobatan maupun pencegahannya bisa berjalan dengan baik dan kehidupan kami bisa berjalan kembali juga dengan normal. Berkati para medis, berkati pemerintah agar mereka boleh terus menjadi alat Tuhan, saluran berkat kesembuhan, pemulihan dari Tuhan bagi kondisi ini. Pemerintah Tuhan berkati juga secara ekonomi, kami betul-betul jatuh Tuhan. Tetapi kami percaya berkat Tuhan tetap nyata dan ada dalam hidup kami. Biarlah pemerintah diberi kemampuan menata kehidupan berbangsa kami dengan baik, dan kehidupan sejahtera boleh nyata kembali ada dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati presiden dan jajaran yang ada, kabinet yang ada, agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan berkatilah secara khusus GPIB,
agar dalam sukacita persekutuan yang ada, sukacita kesaksian dan pelayanan yang ada, GPIB terus menyatakan kesaksian tentang Engkau di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati fungsionaris majelis sinode, Tuhan berkati setiap unsur pelayanan sinodal yang ada, berkati setiap jemaat, pospelkes, bersama presbiter dan warga jemaat, agar semua kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, menyaksikan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Berkati Tuhan juga jemaat Tuhan GPIB Sawangan Depok, sektor dan Bajem yang ada, agar kami terus memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati presbiter, pengurus pelkat, BPPJ, panitia pembangunan baik gedung gereja Sawangan maupun gedung gereja Ciseeng. Semua kami mohon berkatilah Tuhan, agar terus dapat memuji memuliakan nama Tuhan dengan karya yang nyata di tengah-tengah pelayanan persekutuan jemaat-Mu maupun di tengah-tengah masyarakat. Berkatilah Tuhan warga jemaat secara khusus, di mana kami masih harus melaksanakan protokol kesehatan atas pandemi COVID-19. Ibadah masih terbagi untuk ibadah di gedung gereja maupun secara virtual, daring, di tempat warga jemaat masing-masing. Biarlah semua ini boleh berjalan dengan baik. Kemuliaan nama Tuhan terus dinyatakan, sehingga semua kami boleh beribadah dengan penuh sukacita, dan kami terus merasakan damai Tuhan dalam hidup kami. Berkati anak-anak Tuhan yang menyiapkan pelayanan bagi ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, virtual, agar semua mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Agar semua peralatan yang dipakai dapat berfungsi dengan baik. Sehingga damai sejahtera Tuhan boleh tetap terpancar bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang ada. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi jemaat-Mu. Kami percaya seluruh perjalanan kehidupan kami boleh terus ada karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab Mazmur 118 ayat pertama yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepada
Doa syukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Warta Jemaat. Hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, tanggal 30 Agustus 2020. Baptisan Kudus. Baptisan kudus bagi Priscilla Vania Manurung, putri Bapak Denny Randy Togi Manurung dan Ibu Maria THJ Panggabean, Jemaat Sektor 5, diadakan dalam ibadah Minggu pagi tanggal 6 September 2020. Persiapan baptisan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 9 di Gedung Gereja Sawangan. Mohon perhatian dan kehadiran orang tua dan majelis bertugas. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 6 September 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 7 pagi terdiri dari Jemaat Sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17 terdiri dari Jemaat Sektor 1 dan Sektor 3. Minggu selanjutnya bergantian sesuai dengan kehadirannya dan akan diumumkan di warga sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Jemaat yang berulang tahun untuk pekan ini. Kepada jemaat yang dan keluarga yang berulang tahun untuk HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah Maha Kasih dari Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat untuk sepekan ini. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Pada orang di sekeliling
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.